Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 208. Sahabat PABKT TV yang berbahagia, marilah pertama dan utama sekali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampai saat ini telah memberikan kepada kita sisa-sisa umur. Sahabat TV PABKT TV rahimakumullah, baiklah, di dalam tausiah yang pendek ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yakni Ruhul Islam dan unsur-unsur kekuatan Islam. Sahabat PA Bukit Tinggi TV rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap yang punya roh, dia akan mempunyai kekuatan. Sebagai contoh, kita lihat ikan di dalam lautan lepas. Dia hidup dengan keasinan air laut, tapi ikannya tidak pernah asin. Kenapa? Karena ikan itu punya roh, karena ikan itu hidup, dia punya kekuatan. Akan tetapi jika ikan itu sudah mati, kalau kita kasih garam, dia akan asin. Kalau kita kasih cabai, dia akan pedas. Karena rohnya tidak ada lagi. Karena rohnya tidak ada, maka kekuatannya juga tidak ada. Kita lihat lagi belut di dalam lumpur, dia siang malam hidup di dalam lumpur. Akan tetapi apa seekor belut kita tangkap, maka tidak ada lumpur yang dibawa oleh belut. Kenapa? Karena belut itu hidup. Karena dia hidup, dia punya kekuatan. Demikian juga dengan umat Islam. Jika roh Islam itu hidup, maka dia akan punya kekuatan. Sahabat PABKT TV yang saya muliakan, ada yang dimana kita sampaikan pada kesempatan ini. Ada 3 ruh Islam itu. Yang pertama adalah kejujuran. Pernah ada suatu kisah seorang pemuda dari pegunungan, dia ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya pertemuan itu pun berlanjut di masjid. Maka di saat itu pemuda menyampaikan niatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin beragama Islam, ingin memeluk Islam.
Maka di saat itu pemuda menyampaikan, saya ingin masuk Islam, tapi ada 5 yang selalu saya lakukan selama ini, dan itu perbuatan sangat sulit saya untuk menghilangkannya. Yang pertama, ya Muhammad, saya adalah seorang pemabuk. Yang kedua, saya seorang penjudi. Yang ketiga, saya seorang pencuri. Dan yang keempat, saya seorang pembunuh. Dan yang kelima, saya seorang pezina. Apa jawaban Rasulullah? Silakan, tidak apa-apa, lanjutkan profesi Anda. Akan tetapi Anda hanya satu, yakni hendaklah Anda jujur. Sahabat PABKT TV yang saya hormati, akhirnya pemuda itu pun memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia resmi masuk Islam, maka pemuda itu pun berangkat kembali ke kampungnya. Sampai di kampungnya, maka kawan-kawannya, teman-temannya mengajak kembali pemuda itu untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi. Namun pemuda tadi kembali untuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Anda harus jujur. Dia mengajari dirinya, kalau seandainya malam ini saya berjudi, kalau saya malam ini mabuk-mabukan, nanti kalau ditanya oleh Rasulullah, saya harus jujur, saya harus jawab melakukan perbuatan itu. Kalau saya jujur, tentu saja saya harus lebih takut lagi kepada Allah yang selalu melihat, mendengar apa yang saya lakukan. Sehingga pemuda tadi tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu. Dia tidak melakukan lagi perjudian, dia tidak melakukan lagi mabuk-mabukan, tidak lagi melakukan perzinaan, tidak lagi melakukan pencurian dan pembunuhan. Sahabat PABKT TV rahimakumullah, demikian seorang pemuda yang tidak punya pendidikan, hanya dengan satu pelajaran dia bisa untuk berlaku jujur. Oleh karena itu, apa disampaikan oleh seorang filosof Perancis yang bernama Rousseau, apa katanya? Semakin banyak orang pintar, semakin sulit dicari orang jujur. Dia menganggap bahwa semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalnya saja dan mengesampingkan panggilan hati nuraninya. Manusia yang hanya berpikir saja adalah binatang yang bercacat. Ilmunya akan menggapai luar angkasa, tetapi hatinya diperbudak kerakusan, iri hati, kebencian, kegersangan, emosi, dan penipuan serta penyelewengan. Keterampilannya mampu menggerakkan gunung-gunung, tetapi tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ini yang disampaikan oleh Rousseau. Oleh karena itu, dengan adanya kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, semoga saja dapat menjadikan kita sebagai seorang
insan yang jujur. Kalau kita sudah menjadi insan yang jujur, insya Allah kita selamat dunia dan selamat di akhirat kelak. Maka dalam kesempatan ini, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang mentari, shalalalalala, shalalalalala. Sawah hijau membentang, laksana permadani. Tasbih di hati, alam raya menanti datangnya hari. Semesta alam memuji keagunganmu ilahi. Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya tempat kembali.